Alhamdulillah akhirnya sampai juga ya. Puncak Merbabu. Ya. Udah lama sekali aku nggak muncak, dan akhirnya kesampaian juga muncak ke Merbabu, dimana memang aku pengen sekali muncak ke Merbabu, dan setelah sekian lama impian itu akhirnya tercapai dengan teman-teman yang sangat aku sukai sekali. Jadi penting banget nih untuk kalian yang mau muncak, jadi harus memiliki teman-teman yang dia itu emang support banget, motivator banget, inspirator banget. Jadi ketika fisik kita itu sudah lemah gitu kan, jadi ada mereka itu, kita jadi semangat lagi bahwa itu adalah hal terpenting. Saat itu aku muncak itu 6 orang, ada Ricci, Arsy, Indra, Nanda, Ulil, dan aku pastinya. Jadi kita itu berangkat dari Jogja sekitar pukul 5 sore, nyampe di base camp itu sekitar pukul 7. Saat itu emang cuacanya sangat mendukung sekali, jadi cuacanya itu sangat terang. Sebelum muncak ke atas, sebelum kita itu mendaki, jadi posisinya sholat maghrib dan sholat isya kita jamakkan dulu biar nanti tenang ketika sudah di perjalanan. Ketika nyampe di base camp itu memang dari petugas Merbabu itu sangat bagus sekali, sangat sesuai dengan aturan. Jadi apa yang pengunjung bawa itu diperiksa satu persatu tasnya, jadi semua barang-barang yang ada di tas itu dikeluarkan, jadi di list apa aja yang dibawa dan apa aja yang kurang. Jadi kalau misalnya ada pengunjung yang dia itu tidak membawa sleeping bag, maka dia itu tidak boleh muncak karena itu sangat berbahaya sekali. Kondisi di puncak itu sangat dingin, jadi memang harus itu adalah barang yang wajib yang harus dibawa oleh pengunjung. Kemudian setelah itu mulailah kita perjalanan dari base camp hingga ke puncak sekitar pukul 3. Pukul 3 itu kita udah nyampe di pos 3, di mana tempat peristirahatan kita itu sebelum puncak ke atas. Jadi saat itu memang kita butuh energi, kita harus beristirahat dulu di situ sambil kita itu mendirikan sebuah tenda yang untuk kita istirahat bermalaman di situ. Keesokan harinya barulah kita start lagi untuk muncak ke atas, dan memang itu pengalaman yang luar biasa sekali. Memang basically aku suka olahraga, jadi aku itu ingin melihat seberapa kuatnya fisiknya aku ketika muncak ke Merbabu, yang dimana itu dia 3000 lebih mdpl nya, yang biasanya aku itu muncak di bawah dari 3000. Jadi aku tuh memang suka banget dengan tantangan, dimana tantangan itu memotivasi aku banyak hal. Dari perjuangannya itu memang harus diukur seberapa, kemudian aku juga harus memikirkan seberapa jauh aku melangkah. Pokoknya banyak sekali pengalaman yang aku dapatkan, dan terima kasih sekali untuk teman-teman. Jadi memang penting sekali, teman itu adalah ibaratnya bagian dari hidup kita. Ketika muncak itu memiliki teman-teman yang sama-sama dia itu lemah gitu kan, maka motivasi untuk sampai puncak pun akan sulit.
Jadi aku sangat bahagia sekali bersama Irsi, Arsi, Indra, Ricci, Ulil, Nanda. Itu memang mereka luar biasa sekali supportnya, mendukung perempuan ini hingga sampai ke puncak. Sampai ke puncak itu kurang lebih jam 10, jam 11 sampai puncak. Jadi memang lagi terik-teriknya panas matahari, tapi memang itu nggak berasa. Di atas puncak itu cuacanya memang walaupun panas tapi anginnya sejuk dan memang benar-benar indah sekali. Emang Allah itu maha kuasa gitu kan, semuanya itu ditunjukkan sama manusia. Ketika manusia itu ingin melihat pemandangan yang indah, maka cobalah dia untuk puncak, naik ke gunung hingga ke puncak, maka itu akan terlihat semuanya. Setelah itu barulah sekitar habis zuhur itu baru kita naik ke bawah. Tapi sebelum turun ke bawah, jadi memang posisinya kita sholat jamak qashar dulu dari zuhur ke asar karena perjalanan itu panjang dan itu sangat dikhawatirkan sekali. Dan saat itu tuh sekitar jam 4 jam 5 sore, jadi hujan. Saat itu hujannya kencang banget, deras banget, dan emang itu licin, jadi benar-benar berbahaya banget. Tapi emang keren kok, udah sampai puncak, kemudian nyampe di base camp lagi. Jadi uniknya di Merbabu ini, sampah yang dari puncak itu harus kita bawa dan semuanya itu dihitung gitu, dihitung bawaan yang awal hingga yang akhir itu sama atau enggak. Jadi kalau misalnya waktu kita muncak itu bawa makanannya misalnya mie 5, ketika turun ke bawah itu mie-nya sampahnya itu hanya ada dua, berarti kurang 3. Nah itu tuh kita akan mendapatkan sanksinya itu berbagai macam hal. Jadi memang bagus banget petugasnya mendisiplinkan para pengunjung untuk bersih, untuk menjaga kebersihan di wilayah gunung. Jadi memang itu adalah bagus sekali. Aku sangat mensupport dan itu adalah kreasi yang bagus gitu untuk para petugasnya. Karena memang ada sebagian gunung-gunung yang lain yang pernah aku mau cek itu tidak sedetail itu pengecekan barang, baik itu barang perlengkapan pribadi maupun barang perlengkapan yang ketika itu harus di bawah ketika muncak. Oke guys, jadi pas waktu itu emang uniknya lagi ketika waktu muncak ke atas, aku tuh bawa teman-teman, aku dan teman-teman itu memang wajib banget bawa beras. Jadi saat itu bawa beras, kemudian untuk sayurannya kita tuh masak sop di atas karena memang butuh energi, jadi butuh sayur-sayuran. Dan ada beberapa makanan-makanan yang lain seperti kayak susu ataupun misalnya untuk panas-panas gitu kan, karena memang di atas itu dingin. Dan masih banyak makanan lagi yang kita bawa, itu bukan cuma tentang sayur, beras, tapi kita juga bawa itu loh, sarden. Jadi lauknya itu memang khusus banget, bukan cuma mie, karena memang menjaga kesehatan. Walaupun di mana tempatnya, walaupun pengennya simpel, tapi ada yang lebih bagus lagi dibandingkan mie instan. Karena kalau menurut aku yang lebih bagus lagi itu adalah sayur-sayuran, walaupun itu tuh kenyangnya hanya sebentar, tapi kesehatannya itu juga dia akan panjang masanya. Jadi misalnya untuk kalian yang mau mendaki ke atas, jadi mempersiapkan dan worth it banget ke Merbabu, karena memang basically Merbabu itu adalah sangat ketat sekali aturannya. Dan jangan lupa untuk subscribe dan like pada channel ini. Saya akan berbagi cerita-cerita yang lain di kehidupan aku maupun di kehidupan yang lain, dan akan menginspirasi untuk kalian. See you.
Halo Mas, namanya siapa? Saya Arsi. Oh Arsi. Dari mana ya? Dari mana? Mas, namanya siapa? Nama saya Indra. Oh Namanya hidup pasti ada tantangannya. Ada manis, pahit, asinnya. Firsa berjenggot. Opole. Kalau hidup penuh rasa kayak kuda dong. Hidupmu jangan. Sama mbaknya kah? Dari mana mbak? dari Jogja. Ayo mbak. 2 menit lagi. Kabarnya 1. Masih naik apa turun? Naik sana sih. Enggak pasti. Aku di sini naik kan. Kan di sini yuk. Semalam. Tanya camp di mana? Bawah situ mas. Dari mana? Ini tuh dari pos dari pos 3. Mana Merapi? Ini dari pos 3. Lanjutkan perjalanan ke puncak. Jalanannya lumayan. Min mau adoh min. Mau adoh. Reko-reko. Kowe ngomong karo ibumu piye iki engko? Angel engko. Kamu naik ke atas, videoin kita jalan ya. Oke, Mbak. Kan itu udah deket tuh. Monggo mas. Kita berangkat dari Jogja sekitar jam 5 sore. Fotoin dong itu. Naik ke atas itu sekitar jam 11 malam. Terus kita makan di pos 3 jam 3 jam 2 sampai jam 3 dan sekarang kita mau cus ke puncak Merbabu. Ya. Jadi alhamdulillah akhirnya sampai juga ya. Puncak Merbabu. Ya. Ini suasana pagi hari
di Gunung Merbabu. Cantik banget awannya. Oke, waktunya kita untuk turun karena hari sudah siang sekali, jam 11. Hai, namamu siapa ya? Nama saya Nanda. Nanda, dari mana kau? Saya dari Jogja. Oh, dari Jogja ya. Bang Zawin masih di sini. Oke, itu Mesu. Oke. Tenang. Turun di Sabana 2. Luar biasa. Lebih cepat. Serem. Oke. Dengan Sabana 2 ya? 2. Di belakang masih ada 3 prajurit. Prajurit Javan.